Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Dan selamat datang di kebaktian Jakarta City Blessing. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita sukacita yang melimpah. Amin. Di mana dunia tidak bisa berikan. Firman Tuhan dalam Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Di dalam versi lain dikatakan sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganku. Mari saudara sekalian kita semua bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Dan kita siap memuji Tuhan dan menyanyikan lagu sukacita. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamaku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. haleluya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Thank you Lord. Bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya.
Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak jauh dari kita. Hadirat Tuhan ada di dalam kita. Pada saat kita datang menyembah Dia, kita boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kita boleh mendapatkan satu kemenangan atas kehidupan ini. Semangat yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam hadirat Dia ada kemenangan. Thank you Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
Sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan bagi bangsa ini. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus. Kirama syadara maya sata. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Jesus, Yesus. Sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan bagi bangsa ini. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora Tuhan, hadirat-Mu berkuasa. Hadirat-Mu memerintahkan, tenang, be still. Terima kasih Bapa. Kau teduhkan hati kami Tuhan saat ini. Thank you Lord. Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Katakan bersama-sama, find rest. Find rest, my
alone. In Christ alone. In Christ alone. Know His power. Know His power. Thank you, Jesus. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are You're high and lifted up. You're high and lifted up in our praises. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sembah Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Jemaat, pemirsa dan pendengar yang setia yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan hari ini kita kembali diingatkan, kembali dihibur, kembali dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dunia penuh dengan kabar buruk. Jadi kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, sadar atau tidak, saudara mendengar firman Tuhan dan bagian isi hidup kita diisi Tuhan. Iman kita bangkit, kasih kita diperbaharui, harapan kita diperbaharui dengan luar biasa. Ada satu dokter yang terkenal berkata bahwa sumber dari sakit penyakit itu bukan hanya COVID atau penyakit yang lain, tetapi stres di dalam hidupnya. Mengapa orang itu bisa stres? Karena terlalu banyak kabar buruk yang masuk ke dalam telinga mereka. Mereka lihat di TV sehingga mempengaruhi hati mereka. Tapi puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan saya juga suka melihat
Dan setiap kali saya melihat roti ini, saya diingatkan bahwa ini bukan hanya sebagai roti fisik yang saya pegang, tetapi ini adalah simbol, ini adalah representasi daripada tubuh Tuhan Yesus, di mana hidupnya, di mana keberadaannya, di mana pelayanannya, di mana seluruh bilurnya dia berikan buat saudara dan saya. Itu karena kasih dia yang luar biasa. Sehingga pada waktu kita makan roti ini, kita tidak hanya makan roti biasa, tapi kita makan roti kehidupan, dan bilur yang ada di tubuhnya, yaitu luka-luka yang ada di tubuhnya, sanggup menyembuhkan hidup saudara dan saya, bahkan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan menerima janji-janjinya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku terima kesembuhan oleh bilur-Mu. Setiap sakit penyakitku tidak punya kuasa lagi, karena kuasa penyembuhan dari bilur-Mu sudah menyembuhkan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cawan ini yang dengan mata jasmani kami lihat adalah cawan biasa, tapi dengan mata rohani kami melihat ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib buat saudara dan saya. Ini adalah darahnya, yang arti darah adalah kehidupan. Hidup Yesus mengalir di dalam hidupku. Berarti tidak lagi ada kematian, tidak lagi ada hal yang negatif. Karena darah Yesus sudah menebus dosa, pelanggaran, sakit penyakit saya. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima kembali kuasa kasih-Mu dan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, topik hari ini atau topik dalam minggu ini adalah topik yang menarik, yaitu acceptance, penerimaan, di mana Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dan kita akan lihat cerita demi cerita yang luar biasa yang saya percaya akan membangun hidup saudara dan saya. Nah, saudara, belakangan ini saudara pasti sudah mendengar kabar heboh di luar negeri, khususnya di Amerika, di mana ada orang kulit hitam yang terbunuh, dan pas yang salah satu penyebabnya adalah orang kulit putih. Karena satu dan lain hal saya dengar berita dan sudah juga pernah dengar, tapi saya tidak akan ceritakan. Tapi intinya masalah ini mengeskalasi menjadi masalah nasional. Sehingga berhari-hari, saya nggak tahu apakah masih sampai hari ini, berhari-hari terjadi sesuatu yang heboh, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang boleh bilang, bisa semacam semacam perang saudara di Amerika. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi di negara besar seperti negara Amerika. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi hal seperti ini, saudara ya? Ini hanya masalah seorang polisi menangkap seorang warga negara yang katanya sedang membeli sesuatu memakai uang palsu $20. Tapi kemudian berlanjut sampai orang itu meninggal. Masalahnya di mana, saudara? Sampai ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang turun ke jalan. Tidak hanya orang kulit hitam, tapi orang kulit putih. Kematian daripada orang ini bukan kematian biasa. Paling tidak persepsi dari orang lain adalah bahwa kematian ini adalah kematian self-image, harga diri. Harga diri saya itu terenyuh, harga diri saya itu disakiti. Kenapa saya dianggap remeh? Orang yang punya warna kulit tertentu mengatakan, oke lah, dia punya behavior, dia sudah salah, dia melakukan kejahatan, tapi tidak selayaknya dia harus mati dengan cara seperti itu. Berarti persoalannya bukan soal kematiannya lagi, saudara. Persoalannya adalah bagaimana cara dia mati, di mana mereka merasa bahwa
harga diri mereka itu diinjek-injek. Saudara, tidak ada orang dimanapun yang ingin harga dirinya diinjak-injak. Hakikat diri kita adalah harga dirinya. Mungkin kita tidak punya uang sebanyak orang lain, it's okay. Mungkin saya tidak seganteng saudara, it's okay. Mungkin rumah saya tidak seindah rumah kamu, oke lah. Mungkin IQ saya tidak sepintar kamu. Tetapi saudara tidak boleh menganggap saya remeh dalam arti menginjak-injak harkat dan martabat saya. Terlepas daripada saya bukan orang yang sempurna, terlepas saya mungkin melakukan segala sesuatu yang tidak baik, sesuatu kejahatan. Tetapi kamu tidak boleh mengganggu harga diri saya. Kamu mau ngomong saya kurang pintar, oke lah saya terima. Kamu mau ngomong saya kurang skillful dalam hal ini, oke lah. Tapi jangan sampai mengusik harga diri saya. Rupanya itu yang terjadi di Amerika. Terlepas daripada intentionnya, keinginan seseorang membunuh seseorang atau polisi melakukan hal itu atau tidak, gak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu atau Tuhan yang tahu. Tetapi persepsi masyarakat berubah. Mungkin yang meninggal itu bukan karena diperlakukan tidak adil sehingga meninggal. Mungkin dia juga punya penyakit bawaan mungkin. Yang itu merupakan faktor utama daripada dia meninggalnya. Mungkin ya saudara ya. Tetapi persepsi masyarakat berbeda. Karena apa? Karena cara dia mati itu adalah cara yang menyakitkan. Karena harga diri saya di sedemikian rupa dikucilkan, disakiti, dianggap remeh. Saudara, itulah yang terjadi kalau manusia itu tidak dihargai. Dan itulah karya daripada si iblis. Lewat dosa Adam dan Hawa, saudara, nggak ada nilainya sama sekali. Lewat dosa Adam dan Hawa, saudara lihat dunia ini orang yang kejam, orang membunuh itu bisa begitu kejamnya. Di luar batas-batas pri kemanusiaan. Itulah akibat daripada dosa. Demikian juga seorang yang misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menjual dirinya. Istilah itu menjual diri ya. Menjual harta, bukan menjual hartanya, menjual martabat hidupnya. Itu yang disebut dengan menjual harga dirinya. Artinya apa? Dia sudah tidak merasa dia berharga lagi. Itulah akibat daripada dosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang menebus hidup saudara dan saya. Memulihkan harga diri saudara dan saya dengan luar biasa. Saya bacakan Efesus 2 ayat 14 dan ayat 15 saudara. Ini ayat luar biasa. Andai kata orang-orang teman-teman di Amerika atau seluruh dunia membaca ayat ini. Andai kata kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Rasanya kita tidak mungkin menganggap remeh orang lain. Di dalam manajemen saudara ya. Saya pernah bekerja di manajemen itu, saya diajarkan. Kalau misalnya orang bersalah, misalnya pekerjaannya nggak baik, kita cuma bilang, pekerjaan kamu kurang bagus. Kita nggak boleh bilang, dasar bodoh kamu, dasar tolol kamu, dasar kamu warna kulit ini, dan lain sebagainya. Itu saya diajarkan. Artinya apa? Orang itu, kelakuannya itu berbeda dengan kepribadiannya. Nah, kalau kita ngomongin seseorang, yang kita tegur sebenarnya kelakuannya, bukan pribadinya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia benci dengan dosa saudara dan saya, dan sangat benci. Dia benci dengan kelakuan saudara dan saya, tetapi dia sangat mengasihi saudara dan saya. He hates sins. Dia membenci dosa dan dosa-dosa, but he loves sinners. Tapi dia mengasihi orang-orang berdosa. Efesus 2 ayat 14 saudara. Rekonsiliasi damai kita adalah Yesus. Saudara lihat, yang membuat damai itu Tuhan Yesus. Yang membuat rekonsiliasi itu Tuhan Yesus. Yang menerima kita apa adanya itu adalah Tuhan Yesus. Yang tidak menganggap remeh kita itu adalah Tuhan Yesus. Dunia menganggap remeh. Mengapa terjadi tidak ada rekonsiliasi? Mengapa terjadi peperangan? Mengapa terjadi satu dengan lain tidak saling menghargai? Karena dia merasa lebih hebat daripada orang lain.
Ayat 14, dia telah mempersatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam Kristus Yesus. Jadi solusi bagi Amerika, solusi bagi Rusia, solusi bagi China, solusi bagi dunia adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah sang rekonsiliator damai tersebut. Dia telah mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Kristus Yesus. Di zaman dahulu, zaman Alkitab itu biasanya manusia dikelompokkan dua, orang Yahudi sama orang non-Yahudi. Orang circumcised sama orang non-circumcised. Jadi kalau kita baca dengan konteks hari ini, dia mempersatukan orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kulit coklat, orang sawo matang, orang kulit kuning, orang kulit hijau, orang kulit merah. Kulit hijau nggak ada, saudara ya. Dan orang bukan Yahudi di dalam Kristus. Bagaimana caranya dia bisa merekonsiliasi kita, saudara? Keren. Dengan mati sebagai korban bagi kita. Jadi tidak perlu orang kulit putih yang jadi korban. Jadi tidak perlu orang kulit hitam yang jadi korban. Atau kulit sawo matang yang menjadi korban. Atau kulit kuning yang menjadi korban. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Dia menjadi korban bagi kita. Sehingga iblis tidak punya hak atas hidup saudara dan saya. Sudah tidak bisa lagi dianggap remeh oleh siapapun. Karena yang dianggap remeh adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Dia sudah meruntuhkan setiap tembok prasangka. Ada orang berprasangka yang memisahkan kita dan sekarang telah membuat kita setara melalui kesatuan kita dengan Kristus. Jadi kita sekarang setara. Mungkin saya lebih kurang pintar dibandingkan dengan saudara. Mungkin saya lebih kurang ganteng atau cantik dibandingkan dengan saudara. Mungkin saya lebih kurang tinggi dibandingkan dengan saudara. Tetapi nilai saya sama nilai saudara, saya tidak kalah, saudara. Itu yang Tuhan Yesus tebus di dalam hidup kita. Ya. Lagi pula pinter bodoh itu relatif. Tinggi pendek itu relatif ya saudara ya. Kebencian etnis, ayat yang ke-15 dari Efesus 2. Kebencian etnis sudah dilenyapkan oleh penyalipan tubuhnya di kayu salib. Tidak lagi ada kebencian di dalam Kristus Yesus. Keren gak saudara? Cool gak? Kebencian etnis sudah dilenyapkan oleh penyalipan tubuhnya di atas kayu. Kenapa? Karena segala kebencian dunia ini sudah ditanggung oleh kayu salib. Sebenarnya saudara, yang mestinya benci itu adalah Tuhan. Dia yang mestinya benci kepada saudara dan saya karena saudara dan saya adalah orang yang tidak sempurna. Tuhan ngomong A, kadang kita ngomong B. Tuhan ngomong C, kita melakukan D. Tuhan kasih kesempatan, kita tidak ingin mengambil kesempatan itu. Kita melakukan kesalahan yang berkali-kali dan lain sebagainya. Mestinya kita yang dibenci Tuhan. Benar ya saudara ya. Tetapi Bapa mengambil keputusan yang menjadi korbannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga undang-undang yang mendakwa setiap kita sekarang sudah dicabut atas perintahnya. Esensi Tritunggalnya sudah membuat perdamaian di antara kita dengan membuat segala sesuatu kembali baru. Dia menciptakan segala sesuatu menjadi baru, membentuk satu manusia yang baru. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dipersatukan. Keren gak saudara? Jadi dari ayat ini kita bisa tahu dunia tidak bisa menyelesaikan masalah dia. Dunia perlu Tuhan Yesus Kristus. Perlu kasihnya. Dan kasih Tuhan itu luar biasa. Dia menerima saudara apa adanya. Dia tidak menerima saudara dengan sesuatu embel-embel. Kasihnya adalah kasih yang agape. Agape itu artinya unconditional. Artinya tanpa syarat. Tanpa syarat dia mengasihi saudara. Apakah saudara orang yang pintar, orang bodoh, warna kulit apapun, dia mengasihi saudara dan saya. Saudara tahu nggak kenapa orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri? Karena, kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Tuhan Yesus bilang gini, ini adalah hukum yang luar biasa. Hukum pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita ya. Ini di Markus 12 ayat 31. Dan hukum kedua,
Kalau hukum pertama kan vertikal ya, hubungan sama Tuhan ya. Hukum kedua itu adalah hukum yang horizontal, hubungan antara manusia. Hukum kedua berkata demikian, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Jawabannya karena bagian A-nya dia tidak melakukannya. Atau bagian A-nya dia tidak menyadarinya. Dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah diri orang lain seperti diri kamu sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Jadi kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah menebus hidup saudara dan saya. Luar biasa nggak saudara? Luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman mengenal kasih Tuhan yang luar biasa, dia pasti bisa menerima orang lain. Saudara pernah belajar sebuah statistik nggak? Dikatakan anak-anak yang misalnya di penjara, anak-anak yang kena narkoba, dicari alasannya. Bukan karena mereka kurang pintar. Bukan mereka dari keluarga yang apa. Enggak. Tapi dilihat dari latar belakang keluarganya karena di dalam keluarga mereka mengalami kekerasan sebelumnya. Kalau mereka mengalami kekerasan berarti di rumah tangga mereka belum pernah merasakan indahnya sebuah kasih. Mungkin orang tuanya suka cekcok, keluar atmosfer di keluarga tidak terlihat kasih daripada Tuhan Yesus. Sehingga upbringing mereka besar dengan luka di dalam jiwa mereka. Mereka luka, mereka menjadi manusia yang tidak whole, yang tidak bulat, tidak utuh. Akibatnya perilaku mereka itu adalah hasil daripada image mereka terhadap diri mereka sendiri. Manusia itu human being, saudara. Human being itu adalah manusia. Human being, keberadaan, eksistensi kita, being. B-E-I-N-G. Kita itu bukan human doing, manusia yang melakukan sesuatu. Jadi Tuhan ciptakan kita itu human being karena melakukan itu adalah bahagian daripada siapa kita. Teman saya suka cerita begini, dia suka ngomong sama saya. Tahu nggak? Dia bilang, kenapa anjing itu menggonggong? Saya pikir pertanyaan yang aneh ya, tapi intinya benar. Kenapa anjing menggonggong? Kenapa dia mengeluarkan mulutnya menggonggong? Karena memang DNA dia adalah anjing. Jadi beingnya, DNA-nya itulah yang membuat dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Anjing menggonggong. Kalau kucing menggonggong beda. Kenapa kucing tidak menggonggong? Ya kita jawabnya karena kucing itu tidak mungkin menggonggong karena dia bukan anjing. Dia adalah kucing. Amin ya saudara ya. Jadi sejauh kita sanggup mengasihi diri kita sendiri, kita akan sanggup mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Kamu tidak akan menemukan perintah yang lebih besar dari keduanya ini. Pastor Kong, bagaimana saya bisa mengasihi diri sendiri? Bagaimana caranya? Oke lah, kalau saya mau mengasihi orang lain, berarti saya perlu mengasihi diri saya sendiri. Bagaimana saya mengasihi diri sendiri? Ini pertanyaan yang bagus. 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang begini. Inilah kasih itu. Dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi dia. Jadi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Pada waktu kita sadar Tuhan telah mengasihi diri kita, hidup kita menjadi utuh. Rongga atau luka yang di dalam hati kita diobati Tuhan. Kita menjadi orang yang utuh. Kita adalah orang yang happy. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Nilai kita tidak lagi ditentukan oleh omongan orang lain.
Nilai kita tidak lagi ditentukan oleh kemampuan kita. Bukan berarti kita tidak mau improve, memperbaiki kemampuan kita ya saudara ya. Bukan itu maksud saya. Tapi keberadaan saya tidak lagi karena keberadaan orang lain. Keberadaan saya adalah karena keberadaan Tuhan. Tuhan berkata, Dia mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Puji Tuhan. Inilah kasih itu 1 Yohanes 4 ayat 10. Dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi Dia. Kenapa sih kita bisa mengasihi Tuhan kembali? Karena setelah kita menerima kasih Tuhan, baru kita sadar kasih itu indah ya. Kasih itu luar biasa ya. Kasih itu menyenangkan ya. Setelah itu Dia mengasihi Tuhan kembali. Itulah kasihnya Dia, bukan kasih kita. Dan bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia membuktikannya dengan mengutus anaknya untuk menjadi korban persembahan yang menyenangkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Waktu kita merasa kita punya dosa, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Pada waktu kita melakukan dosa, emosi kita itu berubah up and down. Sehingga kita tidak bisa mengasihi orang lain karena kita juga tidak bisa mengasihi diri kita. Waktu kita berdosa kita merasa kita orang yang tidak punya nilainya, tidak punya harganya. Self-image kita runtuh saudara. Tetapi disinilah kabar baik. Pada waktu kita sadar bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kalau kita berdosa, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Dan janji Tuhan Dia akan mengampuni kita. Semakin kita sadar Dia mengasihi kita, semakin kita punya kekuatan untuk tidak mau melakukan dosa. Saudara. Ada ayat yang lain nggak, cerita yang lain tentang bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya, Pastor Kong? Ada. Di dalam cerita di Yohanes, di situ ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saya kasihan sama perempuan ini, saudara. Dia sedang di dalam actionnya melakukan sesuatu yang negatif, kemudian dia ditangkap, ditaruh di depan Tuhan Yesus. Orang lain mengumur dia, siap dengan batu untuk merajam dia, karena itu hukumnya seperti itu. Wanita ini, perempuan ini adalah perempuan yang malang. Saya nggak tahu dia jadi korban atau tidak. Saya nggak tahu apakah dia ambil bagian atau dia yang melakukannya atau dia jadi korban, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sang laki-lakinya tidak ada di situ. Yang ada hanya dia sendirian. Dan imam-imam kepala di situ memakai kesempatan ini untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, ini ada orang kedapatan bersalah nih. Dia menjual dirinya. Ya, kata menjual dirinya. Jadi orang ini sudah tidak punya self-image lagi. Sudah tidak punya harga diri lagi. Runtuh semua harga dirinya. Tidak ada lagi. Jadi dia cuma terima nasib. Karena apa? Pemuka agama sudah siap dengan batu untuk lempar dia. Dan pemuka agama ini tujuannya tidak hanya ingin membunuh perempuan ini. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang perlu dilakukan dengan perempuan ini? Dia sudah kedapatan berzina. Saya keren sama Tuhan Yesus. Saya bangga sama Dia. Dia bisa memisahkan perbuatan kita dengan pribadi kita. Dia membenci dosa-dosa kita, tapi Dia menerima kita apa adanya, saudara. Pendek cerita ya, saudara, saya summary-kan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, barang siapa yang tidak punya dosa, dia dulu yang melempar perempuan ini sampai mati. Ternyata nggak ada, saudara. Bahkan imam-imam kepala sendiri sadar mereka juga orang yang berdosa. Tapi mereka sebagai orang berdosa kok mau menghakimi orang lain yang berdosa ya. Jadi satu persatu pergi, saudara. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, pergi. Dan kemudian tinggal perempuan ini sendirian. Dengan respon Tuhan. Di manakah orang-orang yang menuduh kamu, hai perempuan? Perempuan ini mungkin dari tadi nggak berani angkat wajahnya kali ya. Karena malu, nggak punya self-image.
Dia pelan-pelan ngangkat kepalanya, lihat, nggak ada orang. Nggak ada lagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjawab dia, aku juga tidak menuduh kamu. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Keren Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak menuduh. Kenapa? Tuhan datang itu untuk menerima kita. Menerima kita apa adanya. Dia tahu saudara dan saya tidak mungkin bisa berbuat baik. Dia tahu sebaik-baiknya saudara sudah hancur oleh dosanya Adam dan Hawa yang dipengaruhi oleh iblis. Saudara sudah tidak punya harga diri lagi. Tetapi dia datang untuk memulihkan harga diri saudara dan saya. Dia datang supaya tidak ada gejolak di dalam hidup saudara dan saya. Kalau tadi saya cerita ada gejolak di Amerika itu gejolak secara fisik. Tetapi ada gejolak yang lebih dalam daripada fisik, gejolak yang lebih hebat, yaitu gejolak di dalam jiwa kita. Dan Tuhan berkata kepada perempuan ini, aku juga tidak menuduh kamu. Tuhan menerima perempuan itu apa adanya. Dan setelah Tuhan terima perempuan itu apa adanya, Tuhan memberikan dia kekuatan untuk menjadi orang yang menang di dalam kehidupan dia. Tidak lagi menjadi mangsa, tidak lagi dia harus menjual dirinya kepada orang lain. Itulah penerimaan diri yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya ingin saudara sadar, Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Itulah intisari daripada Injil. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Putra tunggal satu-satu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil semua yang jelek-jelek daripada akibat dosa Adam dan Hawa dalam hidup kita. Dia mengambil yang jelek-jeleknya yang iblis berikan dalam hidup saudara dan saya. Dia mengambil harga diri saudara yang sudah tidak ada. Dan dia pulihkan pada waktu saudara percaya kepada dia. Sampai sudah punya harga diri yang luar biasa, sudah diberikan kesempatan untuk pergi ke surga. Menjadi anak-anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini jadilah orang yang berani. Jangan jadi orang yang minder. Kenapa? Karena kasih, definisi kasih adalah Tuhan menerima saudara apa adanya. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat, pemirsa, pendengar dimanapun kami berada. Hari ini kami diingatkan kembali akan penerimaan-Mu yang sempurna. Kami bisa melihat bagaimana gejolak yang terjadi apabila kami menyadari self-image kami diinjek-injek. Mungkin diinjek orang lain atau diinjek oleh dosa kami. Tetapi hari ini kami datang kepada Engkau. Melihat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melihat indahnya kasih yang telah menebus hidup kami. Menerima kami apa adanya. Dan memulihkan kami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Hamba berdoa. Yang percaya katakan, amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara tahu nggak? Tuhan menerima saudara apa adanya. Saudara bilang, Pastor Kong, tapi saya masih orang yang berdosa. Iya, saudara bisa datang kepada Tuhan, minta ampun atas dosa saudara dan saya, dan kita diberikan hidup kekal oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mau, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Iya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai juru selamatku. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosaku. Dan hari ini, Engkau pulihkan harga diriku menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau saudara sudah berdoa demikian, saudara adalah anak Allah yang hidup. Wow, saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Saya diterima apa adanya. Saya percaya sudah diberkati Tuhan. God bless you. Jesus love you. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan memimpin hidup saudara senantiasa. Amin. Halo
Halo, ketemu lagi dengan kami. Saya Candy, saya Ceris. Kita kembar. Pasti kalian semua di rumah aja kan? Dan sudah pada kumpul bersama-sama kan? Enggak sendiri-sendiri lagi kan? Gitu dong, baru jumpa. Nah, ngapain lagi kalau di rumah aja? Pasti olahraga terus pagi, siang, sore, dan malam hari. Itu semua bagus, membuat kita sehat dan kuat. Nah, lebih bagus lagi kalau kita bisa melatih roh kita loh. Betul, mau tahu kenapa? Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, jangan cuman olahraga aja loh. Jangan cuman olahraga aja loh. Latih roh kita lah. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Baca firman Tuhan. Sering-sering lihat kebaktian streaming. Ikut ke sel Zoom. Jangan lupa doa bersama bareng keluarga. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati. Terima kasih karena Anda baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Dan bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa kita masih diberi waktu untuk dapat memberi persembahan dan perpuluhan kita? Tahukah Anda alasan kita memberi? Yaitu karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Untuk itu, mari sekarang kita membawa persembahan dan perpuluhan kita penuh dengan ucapan syukur. Akun gereja ada di layar Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.